Halo, Shalom anak-anak komunitas Yadija yang diberkati Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di ibadah online komunitas Yadija pada saat sore hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Mama, papa, mami, papi, semua sehat-sehat ya tentunya. Nah, pada saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Hingga pada saat sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah online ya. Meskipun kita tidak dapat bertemu, tetapi kita harus tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah pada saat sore hari ini. Ayo anak-anak, semua persiapkan hati kalian. Bila mana ada yang masih pegang mainan, pegang HP, ayo ditaruh ya. Kita sungguh-sungguh, kita mengucap syukur pada saat sore hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, terima kasih Yesus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat sore hari ini, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
sendiri. Kita bersyukur, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidup anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu rindu untuk melayani-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Engkau berikan hidup-Mu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan hati anak-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau penuhi hati kami. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus terima kasih. Yesus terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersama-Mu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayani-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku mencintai-Mu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayani-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayani-Mu Yesus. Untuk melayani-Mu Yesus. Sekali lagi, untuk melayani-Mu Yesus. Saudara semua, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu hingga pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah online pada saat sore hari ini. Engkau urapi, Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu sungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada saat sore hari ini ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, guru-guru yang ambil bagian melayani-Mu, baik yang memimpin pujian, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan acara ibadah pada saat sore hari ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak semua boleh duduk ya. Nah, kita terus memuji Tuhan. Ayo, seberapa banyak yang bersuka cita pada saat sore hari ini? Ayo angkat tangan semua. Wah, nggak taunya begitu banyak ya yang suka cita pada saat sore hari ini. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya, kita nyanyikan dengan sukacita ya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur
berdiri ya pada saat sore hari ini kita akan menari buat Tuhan Yesus. Ya, menari bersukacitalah ya. Kita menari buat Tuhan Yesus. Ayo Papi Adi, menari bersukacitalah. Ikutin gerakan Mami ya. Menari bersukacitalah. Melompat memuji Sang Raja. Bersenang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Sekali lagi menari. Ya, ikuti. Menari bersukacitalah. Amin. Melompat memuji Sang Raja. Bersenang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahku, puji namanya. Hilangkanlah isak tangisku, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melariku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang inai hidupku. Damai Allah terpancar melalui bagi semua orang. Ayo Papi Adi, sekali lagi menari bersukacitalah. Ayo kita melompat ya. Melompat memuji Sang Raja. Haleluya. Bersenang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Ke kanan ya. Ayo. Hilangkanlah keluh kesahku, puji namanya. Hilangkanlah isak tangisku, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hilangkanlah, ayo. Hilangkan keluh kesahku, puji namanya. Hilangkanlah isak tangisku, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melalui bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Haleluya. Aduh, capek ya? Enggak kan memuji Tuhan? Nah, anak-anak boleh duduk ya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan bahwa ini telingaku Tuhan. Isilah hati kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang di surga, inilah telinga anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk diisi dengan firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau buka hati anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu pada saat sore hari ini duduk diam untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu terang dalam hidup kami. Terlebih firman-Mu kekuatan dalam hidup anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada saat sore hari ini anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Dan anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Engkau jamah anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang akan disampaikan hamba-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, biar semua itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami balaskan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Ya, kita siapkan hati kita. Semua duduk diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak komunitas Yedija, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah Komnak Yedija. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang tadi dipimpin oleh Mami Meme. Luar biasa ya, anak-anaknya sambil berlompat-lompat, sambil bergirang memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Nah, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, mari Papi Adi undang anak-anak untuk duduk yang manis, ambil tempat yang nyaman, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan fokus dan konsentrasi, agar berkat firman Tuhan boleh menjadi bagian kita bersama pada saat sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Papi Adi sore ini mau membawakan sebuah cerita tentang ular tembaga. Nah, ini anak-anak udah lihat ya, dari tadi gambarnya udah nongol nih, ular tembaga. Nah, kisah ular tembaga ini diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu ada di Perjanjian Lama ya, anak-anak ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Itu tentang ular tembaga. Nah, kisah ular tembaga ini menceritakan tentang bangsa Israel yang kurang bersyukur atas pimpinan Tuhan, kurang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel ini, memberikan pertolongan yang dahsyat, kadang mengadakan mujizat agar bangsa Israel ini terpelihara dalam perjalanannya dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, mengenai ular, anak-anak pernah tahu nggak ular itu seperti apa? Mirip nggak nih sama yang digambar di sini nih? Mirip nggak? Mirip ya. Ular itu biasanya panjang, berjalan dengan perut. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ular. Ular yang seperti apa? Yuk kita mulaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini ya. Nah, ini adalah gambar dari bangsa Israel. Kita lihat bangsa Israel ini jumlahnya banyak ya, nggak kehitung tuh. Ada yang bawa gerobak isinya mungkin apa itu, pakaian ya. Ada pakaian, ada apa lagi tuh? Ada bawa ternak, yaitu ada onta mungkin ya. Ada keledai dan lain sebagainya. Ada yang tua, muda, anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Waduh, komplit banget. Dan kita lihat di depan, paling depan yang bawa tongkat itu ada Bapak Musa. Bapak Musa ini adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita sebutannya hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Oke.
Nah, pada siang hari bangsa Israel ini akan dituntun dengan tiang api supaya nggak kesasar. Jadi di rutenya itu jelas dan pasti dituntun oleh Tuhan sendiri lewat tiang awan. Nah, kalau misalnya malam gimana nih? Kalau malam itu dengan tiang api. Nah, kita lihat tuh tiang api. Kalau siang tadi pakai tiang awan, kalau malam pakai tiang api. Ya, jelas ya, kelihatan ya gambarnya ya. Burung nggak nih di HP nih? Enggak ya, jelas banget ya. Oke. Nah, pada suatu ketika mungkin karena perjalanannya begitu panjang dan jauh, bangsa Israel ini merasa nggak sabar, merasa nggak puas dengan apa yang sudah dialami, dengan apa yang sudah diterima. Dia bilang, aduh, kita udah sepanjang jalan ini, jauh melewati gurun ini, rasanya udah gak sabar, rasanya udah bosen banget. Kayaknya apa sih sebenarnya tujuan dari Bapak Musa ini mimpin kita keluar dari tanah Mesir nih, kalau memang ujung-ujungnya kita ada di gurun kayak gini. Padahal kita tahu gurun itu panas, tapi Tuhan tetap memelihara. Tapi ini kayaknya nih bangsa Israel ini mungkin udah nggak sabar nih, udah nggak sabar banget. Akhirnya mereka punya rencana untuk memberontak sama hamba Tuhan, sama Bapak Musa. Secara otomatis memberontak juga sama Tuhan. Rasanya nggak puas banget, mau bersungut-sungut, mau protes. Akhirnya dia menghadap Bapak Musa, tuh lihat tuh, yang megang tongkat. Bapak Musa, ya ada apa nih? Nah, bangsa Israel bilang, mengapa Bapak Musa memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Apakah supaya kami mati nih di padang gurun? Di sini nggak ada makanan, di sini nggak ada air. Bapak Musa heran, loh, kok bisa nggak ada makanan, nggak ada air? Padahal yang Bapak Musa tahu, Tuhan setiap hari mengirimkan roti mana. Roti ini turun dari langit. Dan roti ini dikumpulkan, dan roti itu tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan memberikannya dengan berlimpah untuk setiap orang Israel, untuk setiap keluarga bagi bangsa Israel. Musa pikir, kan setiap hari dikasih roti mana? Dan juga air juga melimpah. Yuk kita lihat nih seperti ini nih. Tuh, lihat. Roti mana itu warnanya putih seperti salju. Tapi bangsa Israel bilangnya apa? Saya udah bosan makan roti mana. Gak ada makanan lain di sini. Bapak Musa bingung. Emang selama ini kita gak dipuaskan ya? Perut kita apakah gak kenyang? Apakah selama ini kita sakit makan roti yang dari langit? Dari Tuhan sendiri? Enggak juga kan? Nah, tapi tetap bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Dia berani melawan Musa, yang otomatis secara langsung melawan Tuhan juga. Akhirnya Tuhan mengirimkan ular tedung. Nah, tuh lihat tuh. Kalau digambar ular tedungnya ada berapa nih? Yang warnanya, ular tedung itu warnanya lebih mirip oranye, merah-merahan. Tapi ya dibaca nih, kalau ular tedung, kalau kita digigit oleh ular tedung, badan kita akan merasa panas, seperti terbakar. Dan akhirnya kalau nggak kuat, jadi meninggal. Nah, akhirnya ular tedung ini menyerang ke bangsa Israel, masuk ke perkemahan bangsa Israel. Padahal kalau misalnya kita tahu, ular tedung itu memang tempat tinggalnya di padang gurun. Loh, kok tempat tinggalnya di padang gurun? Iya, padahal selama keluar dari Mesir sampai di dekat Gunung Hor ini,
bangsa Israel tidak pernah diserang oleh ular tedung. Itu karena Tuhan memelihara dan menjaga, melindungi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mungkin tidak menyadari perlindungan Tuhan. Akhirnya ular tedung ini datang menyerang bangsa Israel. Tuh lihat tuh, ada yang digigit kesakitan, ada yang megang kepala, aduh takut saya. Ada yang udah digigit jadi akhirnya meninggal. Tuh ya, ular tedungnya banyak ini. Yang warnanya oranye, orange itu ada 3 ya. Yang warna hitam ada 2 tuh. Mungkin banyak ya. Karena itu menyerang bangsa Israel. Akhirnya ternyata bangsa Israel banyak yang meninggal. Anak-anak diserang oleh ular tedung ini. Tuh lihat, banyak yang meninggal ya. Serem enggak? Siapa yang di sini pernah ngelihat ular? Ular ya, bukan ular. Ular. Kalau Papi Adi pernah lihatnya di kebun binatang. Kalau ngelihat langsung pernah 2 kali kayaknya ya. Warnanya hijau, itu ular daun mungkin ya. Aduh, serem banget. Nggak lagi deh. Kelihatannya serem ya kalau ketemu ular ya. Apalagi kalau kita dengar kalau digigit ular itu, kalau ularnya berbisa, kita bisa sakit. Bahkan bisa sampai meninggal. Ini seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel sadar, oh ternyata saya sudah melawan Musa, sudah melawan Bapak Musa. Padahal Bapak Musa adalah hamba Tuhan. Yang secara otomatis berarti kita juga melawan Tuhan nih. Kita protes sama Tuhan, bersungguh-sungguh juga sama Tuhan. Makanya nih Tuhan marah. Akhirnya bangsa Israel menghadap kembali kepada Musa. Nah ini, Bapak Musa. Bapak Musanya langsung bilang, ada apa? Bapak Musa, kita tahu nih perkemahan kita diserang oleh ular tedung. Banyak dari orang-orang yang meninggal digigit ular tedung. Bapak Musa, kami sadar bahwa kami telah melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kami lakukan, yaitu kami memberontak kepada Bapak Musa dan Tuhan, yaitu bahwa kami kurang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih, pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan, perlindungan Tuhan yang sudah diberikan juga untuk kami. Kami sadar sekarang, selama ini kami walaupun tinggal di gurun tidak pernah tuh ular tedung menyerang kami. Baru kali ini nih, tolong dong Bapak Musa. Kami mau bertobat, kami mau mengakui dosa kami, dan kami mau benar-benar taat kepada Tuhan. Oke, kata Bapak Musa gitu. Tolong dong Bapak Musa berdoa sama Tuhan. Nah akhirnya Bapak Musa berdoa. Tuh lihat, matanya ditutup, jari-jari tangannya dilipat. Bapak Musa mulai berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Ya Allahku, ampunilah bangsa Israel. Bangsa Israel sudah sadar bahwa bangsa Israel sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya bangsa Israel mau bertobat. Nah, akhirnya Tuhan berfirman. Tuh lihat tuh, Bapak Musa masih berdoa, ada sinar. Ya, di pojok sana tuh. Tuh, lihat ya, ada sinar. Aduh, Bapak Musanya ketutupan ya sama Papi Adi ya kayaknya ya. Nah, akhirnya Tuhan berfirman, oke Musa, saya sudah mendengar doa Bapak Musa, kata Tuhan yang gitu. Sekarang bikin ular tedung dari tembaga. Taruh ular tedung yang dari tembaga itu di atas tiang. Jadi Bapak Musa bikin lagi ya tiangnya ya. Jadi bikinnya 2 nih. Bikin ular tedung dari tembaga dan juga tiang. Tiangnya yang tinggi. Dan taruh ular tembaga itu di atas tiang supaya
jika ada orang yang digigit ular tedung, jika dia memandang sama ular, dia bisa tetap hidup, dia tidak meninggal. Baik Tuhan, saya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, lihat ya, Bapak Musa itu dengar-dengaran sama Tuhan. Bapak Musa itu taat sama Tuhan. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya Bapak Musa mengambil tembaga tuh, bahan-bahan tembaga, dibuatlah bentuknya seperti ular tedung. Ambil kayu juga yang panjang supaya kalau bisa diberdiriin tinggi. Oh, tadi yang ular tedung tembaga itu ditaruh di atas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti gambar yang di awal ini. Nah, inilah ular tembaga. Ular tedung yang dibuat dari tembaga ditaruh di atas tiang. Akhirnya Musa memanggil bangsa Israel untuk berkumpul. Tuh, hai bangsa Israel, Tuhan sudah berfirman bahwa jika ada yang kegigit ular tedung, baiklah dia memandang ular tedung ini supaya dia bisa tetap hidup. Akhirnya tuh kita lihat, ada yang mungkin sempat digigit, akhirnya lihat ular tedung bisa tetap hidup. Tetapi ada yang udah keburu meninggal nih. Ya, tuh kelihatan tuh. Ada yang melihatnya juga sambil terbelalak, wih, ular tedung. Musa angkat tinggi-tinggi tuh, ditinggiin tuh ular tedungnya supaya semua bisa ngelihat. Ya, nih lihat, Bapak dikasih lagi gambarnya. Tuh, akhirnya semua yang digigit ular tedung melihat ular tembaga yang dipegang oleh Musa yang digantung di atas tiang. Akhirnya pada hidup, ya. Nah, Musa kembali mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada gunanya kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel. Baiknya kenapa? Semua Tuhan udah kasih. Kita nggak kelaparan di padang gurun. Kita diberikan air untuk minum, roti mana untuk makan. Dan kita juga dibebaskan, diberi kemenangan pada saat kita berperang melawan bangsa-bangsa yang ingin mengganggu kita. Kata Musa seperti itu. Kita harus belajar bersyukur. Tuh lihat, roti mana dari surga Tuhan udah kasih. Air yang dari batu Tuhan mengadakan mujizat pun masih banyak, masih melimpah. Musuh-musuh yang datang mengejar kita dikalahkan. Tuhan berikan kita kemenangan. Ayo kita mulai sekarang taat lagi sama Tuhan. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi protes. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Akhirnya bangsa Israel memilih taat lagi kepada Tuhan. Ya. Nah, kisah tentang ular tedung ini mengingatkan kita kepada dosa kita. Ular tembaga ini mengingatkan dosa kita. Dosa kita yang mungkin kita suka jaili teman, suka ngomongin teman, suka berbohong, apalagi kurang bersyukur dengan apa yang kita alami, kurang bersyukur dengan keadaan. Mungkin HP kita nggak lebih bagus dari teman-teman kita. Mama, papa, atau mami, papi, HP-nya si Tino bagus tuh, kenapa sih HP-nya kayak gini? Bersyukur bahwa kita masih punya HP. Masih banyak teman-teman kita juga yang mungkin nggak punya HP. Mungkin juga ada juga anak-anak yang nggak bersyukur. Mah, kok makannya kok sama ini lagi? Saya pengen yang KFC dong. Saya maunya McD dong. Bersyukur orang tua kita udah kasih kita makanan.
Masih banyak di antara teman-teman kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita yang belum bisa menikmati berkat yang kita terima. Kita harus belajar bersyukur. Kita belajar berterima kasih kepada orang tua kita. Belajar berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Tuhan itu Maha penyayang, Maha penuh kasih kepada kita. Walaupun seringkali kita bersungut-sungut atau protes, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan itu panjang sabar, anak-anak. Terbukti tadi yang kisah tadi, walaupun bangsa Israel memberontak dengan cara bersungut-sungut, dengan cara protes kepada Bapak Musa, termasuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih menunjukkan setianya, masih menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan jalan keluar, yaitu ular tembaga tadi. Di saat banyak bangsa Israel yang meninggal, Tuhan memberikan jalan keluar dengan patung tembaga. Siapa saja ya yang tergigit ular dan memandang ular tembaga akan disembuhkan. Nah, kisah ini merupakan gambaran dari Allah yang mengampuni dosa kita melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Yang tadi Pak Adi bilang, ular tembaga ini melambangkan dosa kita. Dan dosa itu dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita, karena kita yang kurang bersyukur, karena kita yang kurang mengerti apa yang harus kita lakukan. Walaupun kadang kita udah ditunjukin sama orang tua, sama guru, sama mami papi bahwa kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur, mengasihi sama dan sebagainya, tapi kadang kita masih ngejalin teman. Tapi Tuhan itu Maha penyayang, penuh kasih. Dia rela turun ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dosa papi, dosa mami, dosa anak-anak sekalian. Tuhan itu penuh sabar kepada kita. Walaupun kita sering melakukan dosa, tapi Tuhan tetap menunggu kita untuk bertobat. Menunggu kita untuk datang kepadanya, untuk memohon ampun, mengakui semua dosa kita, dan berbalik memilih untuk taat kepada Tuhan. Ya. Jadi di atas kayu salib ini Tuhan membayar semua kesalahan kita dengan lunas, dengan darahnya yang mahal. Jadi Papi Adi mau bacain ayat tentang salib ini di Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tadi anak-anak. Pada saat bangsa Israel melakukan dosa, dosanya harus dilambangkan sebagai ular tembaga, ditinggikan, dan kita pada saat melihat ular itu, kita akan ingat dosa kita. Kita akan ingat dosa kita, dan akhirnya kita memilih untuk bertobat. Sama seperti ular tembaga tadi ditinggikan, kita pun harus meninggikan salib Kristus, salib Tuhan. Salib itu adalah kebanggaan kita. Dengan salib kita diselamatkan. Dengan salib kita tahu bahwa Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai ganti kita. Yang harusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan mau menggantikan kita. Salib adalah kebanggaan kita. Dan hari ini kita belajar seperti orang Israel yang mau tetap hidup memandang ular tembaga. Kita hari ini, anak-anak sekalian, kita mau memandang salib Tuhan. Kita mau belajar taat. Kita mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saat ini, Papi Adi yakin semua anak-anak Yedija dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur. Ya, jangan sampai kita protes sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, kita protes sama Tuhan. Kita belajar bersyukur.
belajar berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat sore ini, itu semua karena cinta Tuhan kepada kita. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat orang tua kita, lewat guru-guru di sekolah, dan juga lewat mami papi di komunitas Yedija. Ya, Tuhan Yesus itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Kalau Tuhan Yesus mencintai kita, jangan kecewakan hatinya, jangan kecewakan perasaan Tuhan. Loh kok perasaan? Iya, Tuhan Yesus punya perasaan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan pun punya perasaan. Jangan lukai hati Tuhan. Karena kita sering ngomel, sering protes, dan juga sering melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Ya, itu ya anak-anak. Nah, dari firman Tuhan pada saat sore ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sekali lagi, Papi Adi ajak anak-anak semua bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Berkat yang paling berharga di dalam hidup kita yaitu kesehatan. Berkat yang paling berharga adalah orang tua. Berkat yang paling luar biasa adalah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu sungguh luar biasa. Kita bersyukur sekali lagi kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat sore hari ini. Yang kedua, kita belajar taat dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi hujan, dalam kondisi panas, kita tetap bersyukur. Dalam kondisi kita mungkin saat ini cuacanya mendung kek, dalam kondisi kita ikut ibadah sendirian karena mungkin mami papi masih kerja, mungkin kita juga ikut ibadahnya nggak ditemani sama kakak kita, adik kita, kita bersyukur. Tetap harus bersyukur dalam kondisi apapun juga. Karena setiap kondisi yang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kita pelajaran bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap taat dalam keadaan apapun juga. Yang ketiga, seperti yang salib tadi kita lihat, Tuhan telah menanggung dosa kita. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan dengan kita tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Yang terakhir, itu tadi, Tuhan begitu mengasihi kita. Urutannya jelas ya, bersyukur, belajar taat. Kenapa? Karena Tuhan telah menanggung dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oke? Nah, sebagai yang terakhir, renungan kita pada saat sore ini, Papi Adi mau ngasih ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk, buka Alkitabnya ya. Semua punya Alkitab kan? Yuk kita buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Papi Adi bacain ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Singkat, dibikin singkat banget nih. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, dihafalin ya. Nanti bisa datang ke mami papi di kelas masing-masing untuk kasih ayat hafalan ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, firman Tuhan, renungan firman Tuhan untuk kita pada saat sore hari ini sudah selesai. Semoga firman ini bisa mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan itu begitu baik. Karena kebaikan Tuhan itu kepada kita, kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang baik, panjang sabar, yang selalu menunggu kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagi yang pintar nyanyi, ayo dong puji nama Tuhan. Bagi yang bisa main musik, ayo melayani Tuhan. Bagi yang suka berdoa, ayo berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sahabat dan lain sebagainya. Ya, yuk. Firman ini udah selesai. Papi Adi ajak kita semua untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Bapa dalam surga,
Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa pada saat sore ini, yang mengajarkan kepada kami ya Bapa bagaimana cara kami menghargai Engkau, Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang begitu penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sudah sepatutnya kami meresponi apa yang Kau berikan kepada kami ya Bapa dengan bersyukur dan membaikkan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk berterima kasih atas semua yang Kau percayakan, atas semua yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami yang telah menjaga kami, mengajarkan kami untuk mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dari mulai kami kecil. Kami tahu ya Bapa, Engkau mempunyai rencana dan rancangan yang indah untuk kami semua ya Bapa, agar nama Tuhan juga dipuji dan muliakan lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Baik anak-anak sekalian, acara kita, ibadah kita pada saat sore ini sudah selesai. Semoga kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Baik pujian maupun firman Tuhan dapat memberikan kita semangat lagi untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan kita bisa belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, shalom, sampai jumpa minggu depan di acara Komnak Yedija, ibadah Komnak Yedija minggu depan. Haleluya, Tuhan memberkati.